juga pasti akan merasa tidak nyaman atau agama itu tersinggung kalau agama itu menjadi bahan olok-olokan. Ya, saluran politiknya terarah dan jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Senal Firdaus Abi. Saya bersama Febi Datuk Bangso yang sehari-hari populer dengan sebutan Datuk Febi. Beliau hari ini Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat. Oh ya, Tuk, selamat ulang tahun, Tuk. Terima kasih, Abi. Ini ulang tahun ke-17, Datuk. Datuk yang ke-17, Hanura ke-17. Hanura gitu. Oh, Hanura yang ke-17. Iya. Ya. Pertama sekali tentu kita bersyukur hari ini 21 Desember 17 tahun usia Hanura. Nah, ya. Mungkin 17 tahun tidak bisa dibilang muda juga. Tapi kalau ibarat anak-anak ini usia yang mulai Sweet 17. Sweet 17. yang dewasa, SMA lah ya? SMA lah, pemilih pemula. Pemilih pemula, iya. Jadi tentu saja ini menjadi renungan bagi kita semua selaku kader Hanura, dan kita mengimbau kepada semua simpatisan Hanura juga dengan usia yang 17 tahun ini harus membuat kita lebih dewasa lagi dalam mengambil sebuah keputusan politik, dan tentu juga dewasa dalam membuat suatu statement-statement hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi dan politik itu sendiri. Kemarin saya ingatkan di acara Allah saat potong tumpeng kepada seluruh kader dan caleg, tidak boleh caleg atau kader Hanura melakukan candaan-candaan politik ataupun banyolan-banyolan ataupun obrolan yang menyinggung terhadap kenyamanan orang sebagai masyarakat besar, terutama tentang agama. Karena agama itu bukan olok-olokan. Agama bukan olok-olokan. Suku dan ras. Iya, agama bukan canda-canda. Jadi saya mengajak semua kader atau caleg Hanura usia 17 tahun ini adalah menjadi alarm. Ya. Apa yang kita lakukan akan dilihat banyak orang. Masyarakat juga akan menilai kemana arah perjuangan politik Hanura, siapa yang diperjuangkan Hanura itu. Ya. Dan inilah momentum kita untuk mengembalikan kejayaan Hanura di Sumatera Barat di tahun 2024 ini. Nah, terkesan pesan yang Datuk sampaikan itu spesifik tuh. Kenapa itu inti pesan? Kenapa tidak raih suara terbanyak atau lakukan ini itu segala macam? Ini spesifik tuh. Ada sesuatu tuh pesan yang spesifiknya tuh. Kalau pesan spesifik tidak, tetapi selaku umat beragama, saya, Abi, siapapun itu, Ya. juga pasti akan merasa tidak nyaman Kalau atau agama itu tersinggung kalau agama itu menjadi bahan olok-olokan. Ya. Dan saya mengingatkan kader, 17 tahun adalah usia yang cukup untuk memperhatikan tingkah laku, sikap, ucapan dalam politik. Itu sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan. Ya. Itu ya. Itu yang ingin kita sampaikan kepada kader, simpatisan dan caleg-caleg Hanura. Tentu saja bekerja semaksimal mungkin, meraih suara terbanyak, menangkan hati rakyat, perjuangkan hati nurani rakyat, itu memang harus kita Itu sudah lakukan. jelas. Tetapi dalam rangka
memperingati arwah yang 17 tahun, kita mengingatkan agar caleg kita juga berhati-hati dalam tingkah laku, berkata-kata, dan juga apa yang menjadi bahan tematik kampanye, hindari yang memperolok-olok agama. Itu saja yang ingin kita sampaikan. Oke. Lalu kemudian di sisi lain tuh, kesiapan kita seperti apa, Pak? Ya, artinya DPD Hanura Sumatera Barat terus melakukan kerja-kerja politik, mendorong, mengawal, menjaga bagaimana caleg-caleg tetap bekerja on track sesuai targeted, dan tentu saja memberikan masukan-masukan, upaya-upaya lain, strategi-strategi lain, apa yang harus kita lakukan supaya target yang ingin kita tuju itu bisa kita dapatkan. Nah, kalau kemudian dalam perjuangan itu secara spesifik untuk masyarakat, apa yang akan kita berikan untuk? Yang pertama, Hanura selalu berpikir tentang kedaerahan untuk Indonesia. Kedaerahan Untuk Indonesia. Kita mulai dari daerah untuk Indonesia. Sebab tidak mungkin ada Indonesia sejahtera kalau daerah tidak maju. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana pemimpin-pemimpin lokal yang bisa memimpin daerah sehingga juga bisa hadir di pentas politik nasional. Ini yang ingin didorongkan. Jadi artinya Pak Oso ingin meregenerasi kepemimpinan dimulai dari daerah-daerah. Bagaimana tokoh-tokoh daerah yang baik menjadi pemimpin nasional. Ini yang dilakukan oleh Pak Oso. Jadi beliau memotivasi seluruh anak-anak muda, kader-kader muda partai, bahwasanya mereka harus mampu mumpuni meraih suksesi di daerahnya sehingga bisa maju ke pentas politik nasional akhirnya. Ini yang dilakukan oleh beliau. Kemudian tuh ada yang ketika saya melihat DCT, ada yang menarik ketika saya buka Hanura. Ketika misalnya ini biasanya pengurus provinsi maju untuk provinsi atau kalau tidak untuk nasional. Tapi di Hanura justru terkesan legonya itu besar. Misalnya wakil ketua Hanura, wakil ketua Hanura provinsi maju untuk daerahnya di Kabupaten Damastraya misalnya. Bung David Melko. Lalu kemudian Datuk Ketua DPD Legowo maju di tingkat provinsi, itu pun tidak nomor 1. Ini gimana aja? Kalau saya ini pikiran saya dulu ya. Pikiran saya yang melihat ini ada apa? Aneh Datuk atau Legowo atau gimana ini tuh? Jadi saya ingin sampaikan, semua partai tentu punya strategi untuk mendapatkan kursi. Hanura itu melihat bahwasannya Ranah Minang ini sebagai makom di mana sistem matriarkat, artinya menghormat para perempuan. Dan Datuk Feby memahami itu betul. Saat saya di partai sebelumnya, kalau Abi lihat di DCS, malah tahun 2014 atau 2019, seluruh caleg saya nomor urut 1 di Provinsi Sumatera Barat itu perempuan. Dan itu biasa bagi Datuk Feby. Silakan aja, itu bisa dilihat ke rekam jejak. Iya. Itu di partai saya lama. Sekarang kalau saya pun berada di nomor 2, itu bukan persoalan. Oh ini kenapa saya ketua, saya harus nomor 1, enggak begitu juga. Yang penting hari ini, karena saya hadir di penghujung. Saat semua proses sudah berjalan, bagaimana target kursi itu dapat? Tidak harus melabrak, walaupun mentang-mentang jadi ketua bisa partai. aja kalau gitu lakukan, tapi kan Datuk Feby ini kan tidak bisa melakukan pola-pola cara-cara seperti itu. Yang perlu adalah bagaimana maksud dan tujuan itu tersampaikan, apa yang kita cita-citakan itu berhasil. Itu yang paling penting, makna daripada sebuah perjalanan demokrasi ataupun politik Hanura di daerah Sumatera Barat. Bagaimana kursi itu bisa dapat kembali? Bagaimana kita bisa mengulang kembali kejayaan Hanura?
yang pernah punya fraksi di DPRD provinsi, Punya fraksi, yang pernah ya? punya fraksi di Kota Padang dan kabupaten kota lainnya. Jadi tentu saja kita harus mengakomodir masukan, saran, dan tentu saja suara dari perempuan. Kita berikan ruang Ya. agar mereka juga berjuang untuk mendapatkan, merebutkan suara rakyat sehingga mereka memilih dengan nuraninya sendiri. Dengan hati nurani. Oke, kemudian untuk dari banyak partai yang ada di Indonesia, ini kan kalau tidak salah dalam catatan saya, satu-satunya ketua partai orang Minang Hanura ya Pak? Ya, jadi Apa makna setidaknya spirit yang bisa kita ambil ini tuh? Jadi saya ingin sampaikan, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Bapak Dr. Haji Osman Sabtaodang, Datuk Bandaro Sultan Kayo, asli Suryai, satu-satunya saat ini pimpinan partai politik yang berasal dari Minang. Artinya, ini momentum baik bagi orang-orang Minang yang ada di seluruh Indonesia untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Hanura. Ini momentumnya. Kapan lagi orang Minang terwadahkan untuk menyalurkan aspirasi politiknya yang benar-benar paham dengan lokalisme? Karena kan kita sangat tahu hari ini partai politik itu ya tergantung ketua umum DPP partai. Nah memang sesungguhnya partai itu milik DPP. Ya. Jadi tentunya kondisi yang ada hari ini dengan keberadaan Pak Osman Sabtaodang atau Bandaro Sultan Kayo selaku ketua umum Gebu Minang dan juga ketua umum Hanura, inilah yang harus dimanfaatkan oleh orang Minang yang ada di seluruh Indonesia, oleh kawan-kawan Gebu Minang yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana perjuangan aspirasi politik yang ingin tersampaikan, dan ini yang harus diperjuangkan oleh Hanura. Tentu agar itu bisa tercapai, maka kawan-kawan orang-orang Minang yang ada di seluruh Indonesia harus membantu Hanura. Dan orang-orang yang ada di kampung Ya, juga harus bantu. memilih Hanura agar saluran politiknya terarah dan jelas. Iya. Karena saya melihat Pak Oso kecintaannya terhadap Ranabundo ini luar biasa. Dia totalitas. Selalu dia bicara dari daerah untuk Indonesia. Apakah karena beliau lama di DPD, tetapi saya tidak melihatnya seperti itu. Menurut kacamata saya, kecintaan yang dalam terhadap Ranah Minang ini. Ranah Minang sebagai family father, tapi kita tidak terafiliasi dalam suatu komunitas politik yang solid. Ya. Sehingga perjuangan kita terhadap Sumatera Barat ini hanya seperti serpihan-serpihan saja, separuh, tidak utuh. Ya. Makanya inilah momentum 2024 bagi orang Minang yang ada di seluruh Indonesia dan orang Minang yang ada di Sumatera Barat. Ayo kita bantu sehingga apapun harapan kita ke depan, insya Allah ini bisa diwujudkan melalui Hanura. Apakah karena spirit itu pula Datuk bersedia menerima amanah jadi ketua ini? Karena kata Datuk tadi sudah di penghujung, apa istilah Datuk tadi? Ya, tadi artinya Penghujung waktu. di penghujung waktu ya, Di penghujung. sudah menjelang DCT ya. Ya, kan BCS-nya sudah selesai ketika Ya. Datuk masuk ya. Ya jadi saya pikir inilah yang membuat saya luluh juga. Saya lihat kesungguhan Pak Oso. Ya. Kesungguhan Pak Oso terhadap Ranah Minang, kecintaan beliau terhadap Minang, ikhtiar beliau ingin mengungkapkan dirinya bagaimana untuk memimpin Gebu Minang, bagaimana Hanura pun didorong untuk membantu kegiatan-kegiatan Gebu Minang. Saya pikir ini sangat luar biasa. Itu yang membuat salah satu alasan saya kenapa saya luluh juga waktu diminta beliau. Iya. Tiba-tiba diminta. Ya. Nah, kemudian gambarkan sedikit tuh tentang kesiapan kawan-kawan di kabupaten kota dan para caleg-caleg kita di kabupaten kota dan provinsi serta nasional. Insya Allah, artinya dari semua level tingkatan, baik itu kabupaten kota, provinsi ataupun DPR RI, kita telah memberikan memberikan dukungan politik juga ya, artinya memberikan dukungan politik, tetapi juga kita sudah berdialog dan berdiskusi langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Hanura Sumatera Barat untuk mengembalikan kejayaan Hanura
di Sumatera Barat dan tentu saja bisa membantu kawan-kawan yang juga lagi mencalonkan diri sebagai caleg DPR. Oke, Dok. Oke, Bi. Oke, terima kasih, Dok. Oke, Bi. Terima kasih, Demikian Bi. di sana sudah Sabi bincang singkat kita dengan Datuk Feby atau Feby Datuk Bangso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.